Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar, sebelum kita membahas materinya, sangat disarankan kepada yang baru bergabung untuk mengosongkan gelasnya terlebih dahulu, atau menyimpan teori-teori sebelumnya, secara perlahan agar mudah memahami materi ini dengan baik. Konsep gelas kosong itu, istilah sederhananya adalah kembali masuk ke kondisi tidak mengetahui. Seseorang, untuk mempelajari sesuatu yang dia belum tahu, dia perlu masuk dulu ke kondisi tidak mengetahui, karena kalau masih ada dalam kondisi merasa mengetahui maka dia belum benar-benar ada dalam kondisi belajar. Sehingga akan sulit memahami penjelasan paling sederhana sekalipun. Baiklah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah mendapat materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Mengetahui dan memahami konsep etika komunikasi intrapersonal. 2. Mempraktekkan prinsip-prinsip etika komunikasi intrapersonal. 3. Menerapkan konsep etika komunikasi intrapersonal dalam etika komunikasi organisasi lembaga pendidikan Islam. Dalam komunikasi selalu muncul suatu setting atau situasi tertentu. Secara teoritis, konteks komunikasi dapat dibagi dengan berbagai cara, tergantung kategori yang kita gunakan. Misalnya, berdasarkan kategori jenis muatan pesan, komunikasi dapat dibagi atas komunikasi politik, komunikasi bisnis, komunikasi kesehatan, komunikasi sosial, komunikasi organisasi, dan sebagainya. Dilihat dari jumlahnya, komunikator atau komunikan dapat dibedakan atas satu orang, banyak orang, kelompok kecil, kelompok besar, atau organisasi, dan massa. Maka berdasarkan kategori jumlah manusia yang terlibat di dalamnya, komunikasi dapat terjadi dalam bentuk antar pribadi, kelompok, organisasi, massa dan antar budaya. Komunikasi intrapribadi atau komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri komunikator atau lazim disebut komunikasi dengan diri sendiri. Misalnya, Anda bertanya kepada diri sendiri, dalam situasi ini, apa yang sebaiknya saya lakukan? Dalam komunikasi intrapribadi, seseorang bertindak sebagai komunikator dan sekaligus komunikan orang kepada siapa pesan komunikator ditujukan. Komunikasi intrapribadi atau komunikasi intrapersonal merupakan dasar komunikasi antar pribadi. Ketika berbicara dengan orang lain, sesungguhnya, seseorang telah merampungkan suatu proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Apa yang ingin saya tanyakan? Pesan apa yang akan saya sampaikan? De Vito menyebutnya komunikasi antar pribadi juga didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi di antara dua orang yang mempunyai hubungan yang terlihat jelas di antara mereka, misalnya percakapan seseorang ayah dengan anak, sepasang suami istri, guru dengan murid, dan lain sebagainya. Komunikasi interpersonal dibandingkan dengan komunikasi lainnya, dinilai paling ampuh dalam kegiatan mengubah sikap, kepercayaan, opini dan perilaku komunikan. Alasannya karena komunikasi ini berlangsung tatap muka, oleh karena dengan komunikasi itu terjadilah kontak pribadi, personal kontak, yaitu pribadi Anda menyentuh pribadi komunikan. Intrapersonal memiliki 6 tujuan, yaitu mengenal diri sendiri dan orang lain. Komunikasi intrapersonal memberikan kita kesempatan untuk memperbincangkan diri kita sendiri, belajar bagaimana dan sejauh mana terbuka pada orang lain serta mengetahui nilai, sikap dan perilaku orang lain sehingga kita dapat menanggapi dan memprediksi tindakan orang lain. Mengetahui dunia luar, memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kita baik objek, kejadian dan orang lain. Nilai, sikap, keyakinan dan perilaku kita banyak dipengaruhi oleh komunikasi intrapersonal. Menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Komunikasi intrapersonal yang kita lakukan banyak bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Hubungan tersebut membantu mengurangi kesepian dan ketegangan serta membuat kita lebih positif tentang diri kita sendiri. Kemudian mengubah sikap dan perilaku, banyak waktu yang dipergunakan untuk mengubah, mempersuasi orang lain melalui komunikasi intrapersonal. Bermain dan mencari hiburan, kejadian lucu merupakan kegiatan untuk memperoleh hiburan, hal ini bisa memberi suasana yang lepas dari keseriusan, ketegangan, kejenuhan, dan sebagainya. Serta membantu orang lain. Psikiater, psikologi klinik dan ahli terapi adalah contoh profesi yang menggunakan komunikasi intrapersonal.
3 etika pola komunikasi di dalam hubungan orang tua dengan anak, yaitu A. Autoritarian, cenderung bersikap bermusuhan. Dalam pola hubungan ini sikap acceptance orang tua rendah, namun kontrolnya tinggi, suka menghukum secara fisik, bersikap mengkomando, mengharuskan, memerintah anak untuk melakukan sesuatu tanpa kompromi, bersikap kaku, keras, cenderung emosional dan bersikap menolak. Sedangkan di pihak anak, anak mudah tersinggung, penakut, pemurung dan merasa tidak bahagia, mudah terpengaruh, stres, tidak mempunyai arah masa depan yang jelas, tidak bersahabat. Selanjutnya permisif. Dalam hal ini sikap acceptance orang tua tinggi, namun kontrolnya rendah, memberi kebebasan kepada anak untuk menyatakan dorongan atau keinginannya. Sedang anak bersikap impulsif serta agresif, kurang memiliki rasa percaya diri, suka mendominasi, tidak jelas arah hidupnya dan prestasinya rendah. Dalam hal ini acceptance orang tua dan kontrolnya tinggi, bersikap. Selanjutnya percaya. Suatu proses komunikasi dapat berjalan dengan baik jika antara komunikator dan komunikan ada rasa percaya, terbuka dan sportif untuk saling menerima satu sama lain. Komunikasi interpersonal adalah suatu pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang dengan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi ini dianggap efektif dalam hal upaya untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang karena sifatnya dialogis, berlangsung secara tatap muka, face-to-face, dan menunjukkan suatu interaksi sehingga terjadi kontak pribadi atau personal kontak. Demikianlah ulasan singkat ini, semoga bermanfaat, dan diharapkan Anda mendalami materi ini dari handout atau sumber belajar lain agar pemahaman mengenai materi ini lebih mendalam dan bermakna.